Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga belajar paket B PKBM Alisla. Untuk malam ini materi yang akan Bapak sampaikan judulnya penggunaan alat ukur massa dan waktu. Tujuan pembelajaran kita malam ini yang pertama, peserta didik dapat memahami penggunaan alat ukur massa dan waktu. Kemudian peserta didik dapat mengetahui penerapan alat ukur massa dan waktu. Alat ukur massa, pertama ini ada neraca pasar, ya seperti ini. Kedua ada neraca 3 lengan, atau biasa disebut dengan neraca Bauhaus. Kemudian ada neraca digital, ya ini biasanya dipakai di timbangan ya, di timbangan buah ini biasanya. Kemudian alat ukur massa disebut neraca atau timbangan. Ada beberapa macam neraca, diantaranya tadi neraca pasar, ada 3 lengan, dan neraca elektronik. Ini neraca pasar ya. Neraca ini biasa kita jumpai di pasar atau warung untuk mengukur massa benda, digunakan beberapa anak timbangan. Ini anak timbangan ya. Kemudian neraca 3 lengan. Umumnya digunakan di laboratorium. Benda yang diukur diletakkan pada timbangan, lalu ketiga penunjuk digeser hingga tercapai kesetimbangan. Jumlah nilai dari ketiga penunjuk adalah hasil pengukuran benda. Ini lengan 1, lengan 2, lengan 3. Ini bendanya taruh di sini. Kemudian ini kita geser, ya. Kita geser timbangan ini sampai ini ke titik 0, sampai dia setimbang. Baru nanti bisa kita ukur berapa massanya ya. Jadi kita jumlahkan saja. Misal ini hasil pengukurannya di lengan 1 misalkan 20 gram, lengan 2 misalkan 5 gram, ini misalkan 0,5, berarti nanti tinggal 20 tambah 5 tambah 0,5, jadi 25,5 gram ya. Contoh saja. Kemudian ini namanya nih neraca Bauhausnya nih. Langkah pertama, kalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban digeser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Langkah kedua, letakkan benda di piring beban. Ini piring beban ya. Kemudian langkah ketiga, geser-geser beban, geser hingga setimbang, kemudian mulailah dari beban geser yang paling besar. Ya. Contoh hasil pengukuran massa benda nih ya, contohnya seperti ini. Ini 90, 100, 200. Nanti dia terbacanya nih, pengukuran 100 gram tambah 90 gram ditambah 7,5 ya, yang ini 7,5 ini 100, ini 90, ini 7,5, ini 7, ini 0,5 ya. Jadi hasilnya 197,5 gram. Kemudian neraca elektronik, ini sangat praktis karena dapat langsung menampilkan hasil pengukuran pada layar. Neraca ini bisa kita jumpai di supermarket untuk menimbang buah atau sayuran. Kemudian alat ukur waktu. Sebelum ditemukannya jam atom, sejak lama orang sudah menggunakannya berbagai alat ukur waktu. Di antaranya ini stopwatch, arloji, jam matahari, dan jam pasir. Kemudian stopwatch. Stopwatch jenis ini merupakan alat mengukur waktu yang bersifat konvensional, yang analog ya. Beberapa stopwatch hanya dilengkapi dengan 2 jarum, satu untuk detik dan satu untuk menit. Beberapa stopwatch lain memiliki 3 jarum penunjuk angka, detik, menit, dan jam. Ini stopwatch dengan 3 jarum, ini stopwatch dengan 2 jarum. Stopwatch digital merupakan jenis stopwatch yang menggunakan layar atau monitor sebagai penunjuk hasil pengukuran. Stopwatch digital menampilkan lamanya waktu yang diukur dalam bentuk angka digital pada layar, sehingga hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch digital dinilai lebih efektif dan akurat daripada stopwatch analog. Ya, ini stopwatch digital ya. Kemudian cara membaca stopwatch. Ini 5 menit, ini 15 detik. Ya, ini yang terbaca 5 menit 15 detik. Ini satu putaran ini 1 menit, ya. Ini stopwatch analog, ini stopwatch digital, ya. Ini menit, ini detik, dan ini milih detik, ya. Dan contoh soal pengukuran massa dan waktu, hitunglah hasil pengukuran neraca Bauhaus di bawah ini. Coba nih kamu nanti dihitungnya berapa ya hasilnya. Di lengan 1, lengan 2, lengan 3 tinggal kamu jumlahkan.
Kemudian ini hitunglah hasil pengukuran stopwatch nih ya, seperti ini. Oke, nanti jawabannya kamu kirim di Classroom ya, beserta materi yang hari ini Bapak sampaikan. Oke, sekian materi yang Bapak sampaikan malam ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan chat ke Bapak selama jam pembelajaran. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.